Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, grade 3. Good morning. How are you today? I hope you are fine. Berjumpa lagi dengan Miss Ida. Semoga teman-teman semua masih semangat belajar dari rumahnya dan masih selalu memperhatikan protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi ya teman-teman. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan juga makan makanan yang bergizi. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bagaimana keadaan cuaca di daerah rumah kalian? Tentunya sama ya dengan keadaan cuaca di rumah Miss Ida. Ya, cuaca sekarang ini itu sering berubah-ubah atau dapat berubah-ubah dengan cepat. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat biasanya disebut dengan cuaca ekstrim. Teman-teman sudah belajar ya dalam pelajaran IPA. Nah, dampaknya bagi kehidupan kita atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya itu cukup merugikan. Sekarang banyak sekali berita-berita atau informasi yang berisi tentang keadaan cuaca di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Informasi-informasi itu dapat kita saksikan dari media elektronik seperti dari televisi atau dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Selain itu, kita juga bisa mendapat informasi dari surat kabar. Nah, saat menyaksikan informasi atau membaca informasi-informasi tentang cuaca di Indonesia, seringkali kita menemukan kosakata baru atau istilah-istilah baru yang berhubungan dengan informasi tentang cuaca. Hari ini kita akan belajar memahami beberapa kosakata atau istilah khusus yang terdapat dalam teks atau informasi tentang cuaca. Agar kita serasa seperti di kelas, sebelum mulai belajar, kita yel-yel dulu yuk. Konsentrasi ya. Alfat, yell. Clap your hand together. 1, 2, 3. Alfat, Alfat, Alfat. Yes! Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Beberapa contoh atau tipe bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung. Tahun depan BMKG memprediksi puncak musim hujan berlangsung dari awal tahun hingga April 2021. Sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di Indonesia. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, selama 1 Januari hingga 11 Desember 2020, 2.779 bencana terjadi yang didominasi bencana hidrometeorologi atau terjadi sebagai dampak dari angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Dalam waktu yang sama, 795.563 rumah di tanah air terendam banjir. Bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, rawan terjadi pada awal tahun depan, karena puncak musim hujan bertepatan dengan puncak monsun Asia yang diprediksi akan mendominasi wilayah Indonesia. Dampaknya, curah hujan akan meningkat di wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena iklim global La Nina menjadi salah satu penyebab adanya potensi bencana hidrometeorologi pada awal 2021. Akumulasi dampak dari monsun dan fenomena La Nina diperkirakan akan menyebabkan sangat tingginya curah hujan selama Januari hingga Februari 2021. Untuk itu, kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap bencana akibat fenomena iklim dan cuaca ini. Dalam rilis resmi di laman BNPB, masyarakat diimbau untuk siap siaga dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar. Perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi. Kemudian, siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga, seperti menyiapkan dokumen penting di tempat aman dan menyiapkan tas siaga bencana.
Kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir, matikan aliran listrik. Dan jika Anda hendak melakukan evakuasi, pastikan langkahnya tepat dan aman. Misalnya, hindari saluran air di sekitar rumah saat berada di tengah genangan air. Dan karena masih berada dalam pandemi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekarang teman-teman baca artikel berikut ini ya. Bagaimana teman-teman? Banyak tidak kosakata baru yang teman-teman temui atau yang teman-teman dapati pada artikel atau informasi yang tadi teman-teman saksikan? Ya, Miss ambil ada beberapa kata ya, diantaranya perakiraan cuaca, BMKG, bencana hidrometeorologi, curah hujan, angin puting beliung, fenomena cuaca. Itulah beberapa kosakata tentang cuaca. Mungkin itu baru bagi teman-teman dan teman-teman bisa diskusikan arti atau maksud dari setiap kosakata tersebut agar informasi yang teman-teman terima dapat lebih jelas lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang perbendaharaan kosakata teman-teman tentang cuaca semakin bertambah ya. Untuk itu, teman-teman pasti dapat mengerjakan worksheet bahasa Indonesia. Ya, teman-teman kerjakan worksheet bahasa Indonesia nomor 2 tentang mencari kosakata atau istilah khusus tentang cuaca yang ada di dalam teks. Selamat mengerjakan. Dan Miss Ida sangat berharap teman-teman dapat mempergunakan kosakata yang sudah bertambah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.